Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Amin Allahumma amin. Izin bertanya, apakah ada dalil yang membolehkan mengirim Al-Fatihah pada jemaah yang telah meninggal dunia saat sebelum azan waktu sholat Jumat? Dan apakah hukumnya? Barakallahu fiik, barakallah. Sejauh yang saya ketahui, tidak disebutkan dalilnya yang membolehkan mengirim Al-Fatihah pada jemaah yang telah meninggal dunia. Sebetulnya pertanyaan ini agak aneh ya. Apakah begitu maknanya? Pertanyaan intinya adalah, apakah ada dalil yang membolehkan kita mengirimkan hadiah pahala suratul Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal ya? Jadi kita nggak usah fokus tentang waktunya. Ini kan yang ditanyakan waktu sebelum sholat Jumat. Kita fokus pada pertanyaan, apakah ada dalil yang membolehkan kita mengirim suratul Fatihah? Baik teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan jawaban dari Ustadz, bahwa beliau menjawab setahu saya gitu ya. Setahu saya tidak ada dalil yang membolehkan. Nah, sudah kita hormati saja karena itu pengetahuan beliau, tidak mengetahui dalilnya. Kita harus sepakat terlebih dahulu teman-teman bahwa masalah ihda ussawab ini adalah masalah yang khilafiyah. Ada ulama yang mengatakan tidak sampai, ada ulama yang mengatakan sampai. Nah, mungkin saja ya mungkin saja tadi meyakini tidak sampai itu mengikuti pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa ihda ussawab itu tidak sampai. Ya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Nah, supaya lebih adil maka kita tampilkan ulama yang membolehkan atau ulama-ulama yang mengatakan bahwa ihda ussawab itu sampai. Nah, salah satunya itu sudah masyhur ya. Salah satunya itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ulama yang sangat disanjung-sanjung, sangat dihormati oleh teman-teman salafi. Nah, selain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ternyata ada juga teman-teman dari Syekhul Islam juga. Siapakah beliau? Beliau adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini sudah tidak asing lagi nama ini ya. Beliau ulama yang sangat diagung-agungkan oleh teman-teman salafi. Nah, dalam kitab beliau yang berjudul Ahkamu Tamanil Maut, nah, bisa diperhatikan ini teman-teman ya. Ini adalah karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Silahkan Anda cek sendiri. Beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di situ mengutip sebuah hadis marfu teman-teman yang ditakhrij oleh Sa'ad Az-Zanjani dari sahabat Abu Hurairah. Bagaimana bunyi hadisnya? Man takhalal maqabir, seseorang yang memasuki sebuah pemakaman, tsumma qara'a fatihatal kitab, kemudian orang tersebut membaca Fatihahnya kitab. Berarti di sini maksudnya adalah suratul Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, wa alhaakumut takatsur, dan surat At-Takatsur. Nah, kemudian teman-teman, tsumma qala, orang tersebut lalu mengatakan, ini ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir. Aku menghadiahkan pahala yang aku baca dari Al-Quran, aku hadiahkan li ahlil maqabir, untuk penduduk makbaroh. Nah, yang dia masuk itu teman-teman ya. Minal mu'minina wal mu'minat, dari golongan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Ini teman-teman, perhatikan bahasa ini ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika. Ternyata di sini ada keterangan bahwa seseorang yang kemudian menghadiahkan pahala suratul Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, atau surah Al-Haakumut Takatsur, maka ini akan berpengaruh kepada si mayit. Apa balasan si mayit kepada orang tersebut? Kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Maka ahlul maqabir atau penduduk makbarah itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacakan suratul Fatihah tadi. Nah, bisa kita cerna teman-teman ya. Kalau misalnya apa yang dibaca orang tersebut itu berupa suratul Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad ataupun alhaakumut takatsur,
atau surat-surat yang lain tidak berpengaruh kepada si mayit, tentu si mayit juga ngapain capek-capek memintakan syafaat. Ini membuktikan bahwa apa yang dibaca oleh seseorang berupa Al-Quran ataupun sebagian suratnya ini berpengaruh kepada si mayit. Dan ini juga salah satu dalil yang menunjukkan kebolehan seseorang untuk mengirimkan pahala, yaitu suratul Fatihah ataupun yang lain. Nah, ini sudah imbang teman-temannya. Mungkin Ustadz tadi mengatakan tidak boleh ataupun tidak ada dalil yang membolehkan mengenai mengirim pahala suratul Fatihah. Ternyata kita sudah menemukan ini teman-teman dari salah satu kitab yang sangat dijunjung ya oleh teman-teman Salafi, yaitu kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi teman-teman yang tidak mempercayai tentang amalan ini, ya sudah, silakan Anda hormati kepada orang-orang yang mengamalkan dan mempercayai tentang amalan ini, bahwa kita mengirim pahala suratul Fatihah itu ada manfaat yang dirasakan oleh si mayit. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.